Orang jahat tuh kata Imam Ghazali karena mulut. Karena mulut jahat, kemaluan jahat. Pangkal dosa itu mulut. Maka wudhu yang nomor satu dicuci mulut. "27 tahun sudah kawin. Mati lampu panas habis sholat zuhur, saya bilang ayo kita masuk hotel saja. Ada AC di hotel, dekat dari rumah kita ada hotel tuh, hotel syariah lagi. Dekat situ. Kata istri saya, jangan bang. Family datang, keponaan datang, cucu-cucu datang, abang-abang ipar semua datang. Manalah enak kalau kita di hotel. Panas. Diambilnya karton. Abang tidur aja di kipasnya saya. Saya bilang nggak usah di kipas. Kita masuk hotel aja. Udahlah bang, tenang aja di kipasnya. Sampai saya tertidur, bangun azan asar. Azan asar saya bangun, masya Allah, masih di kipasnya. Sejak kapan kau kipas? Sejak tadi itulah. 2 jam. Iya bang, abang nyenyak kali tidur abang. Ku bilang makjang, kalau istri sebaik ini di madu, jahanamlah suaminya itu. Ulang tahun ke-27 kawin kami sekitar 6 bulan yang lalu. Saya sedang di Padang, istri saya pulang ke Medan karena saya jarang di rumah di Jakarta. 6 bulan ini sibuk sekali, saya keluar negeri kemana-mana. Saya bilang pulanglah ke Medan sama anak, urus pesantren putri, menerima setoran hafalan, dia pun senang lah. Cuman dia bilang, siapa urus abang? Gampang lah, saya pun jarang pulang daripada dia nggak ada temen. Tapi saya sedih juga, ulang tahun perkawinan nggak ada dia. Saya tulis lagu habis sarapan pagi. Saya ambil kertas, saya tulis lagu. Saya ngarang lagu 10 menit jadi pak. Nggak perlu masuk hutan, keluar hutan cari inspirasi. Itu pemabuk bukan seniman. Sampai pakai baju terbalik, nggak mandi 2 hari. Itu pemabuk. Saya tulis jadi lagu. Saya bilang sama panitia syuting. Saya nyanyikan lagunya. Mau dengar Glenn? Betul mau dengar? Nah, dengar baik-baik. 27 tahun kita telah bersama, harungi samudra kehidupan. Kadang ada suka, kadang ada duka, bunga hidup berumah tangga. Maafkan bila ku terlanjur, maafkan bila banyak murka, maafkan bila banyak hak tak tertunaikan. Aku hanya manusia, tak luput dari noda, namun cintaku tulus kepadamu. Selesai di syuting, kirim pakai WhatsApp. Nggak lama dibalas istri saya langsung, gambar nangis. Kalian pikir pakai serban jubah nih taunya surga neraka aja. Harus romantis dengan istri, paham? Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Di antara kamu laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Daripada kamu semua, akulah Rasulullah yang paling baik terhadap istrinya. Begitu. Istri ini makhluk ajaib. Kalau kita mau dia baik, rampok perasaannya, rampas perasaannya, rebut perasaannya. Karena perasaan istri itu 9. Kalau perasaannya udah diambil, beres. Nggak masuk lagi itu fitnah. Kalau dia lagi masak di dapur, kita urut bahunya. Capek sayang. Urutnya 2 menit aja, bukan lama-lama. Capek sayang. Ada abang, nanti nampak mertua. Shh,
mertua sedang beli gembung. Dia lagi ngepel, cubit pinggulnya. Au! Abang ini mah. Kita keluar dari kamar mandi, dia mau masuk kamar mandi, jumpa di gang kamar mandi. Cium, kecupkan pipinya. Oh, Masya Allah. Begitu dia masak, makan, puji makanannya. Ya Allah. Sampai berkeringat abang. Aduh. Suka abang. Mak, ini toco paling nikmat yang pernah abang makan seumur hidup abang. Besok dia pun kalau nyayur senyum aja dia. Mertua nanya, kau Susi senyum aja kau masak dari tadi. Ingat abang mak. Begitu merebut perasaan istri. Bahagia dia. Cuman itu kelemahan karena perasaannya 9, akalnya 1, dia main perasaan. Begitu dibilang toconya enak, 3 minggu toco aja. Itulah ajaibnya perempuan. Memang toco tuh enak, tapi kalau 3 minggu kan muak. Nggak ada sama dia itu. Kalau udah kita rebut perasaannya, udah aman itu. Kita pergi ke luar kota, tiba-tiba datang orang telepon istri kita. Suamimu sedang di Jakarta ya? Iya. Tadi aku lihat dia gandengan sama seorang wanita cantik. Ah, kau nggak mempan, fitnah bagi kau, tahu kau katanya. Kau tahu suamiku itu belum tidur dia kalau belum mengecup keningku. Jadi nggak mempan, fitnah karena perasaannya udah kita rebut, paham? Jadi jangan bodoh kita rebut perasaannya. Tapi hari ini kita sama istri kasarnya bukan main. Tak ada berterima kasih, makan. Habis makan, lap mulut tuh disediakan serbet situ, pakai ini. Habis itu, terima kasih pun nggak. Habis itu masuk kamar tidur. Bini beresin makanan, masuk kamar dilihat bini kita tidur tekangkang. Kata istri kita, persis kodok. Padahal istri itu cukup diambil perasaannya. Kita lanjut. Apapun ceritanya, kejahatan kemanusiaan di dunia saat ini, korbannya adalah orang Islam. Jangan pungkiri itu, jangan pungkiri. Itu kenyataan itu. Kenapa? Karena orang Islam tidak bersatu. Orang Islam ini berpecah belah. Kalau di Indonesia sejak tahun merdeka dulu udah pecah belah. Awal-awal kemerdekaan sudah pecah belah. 3 minggu setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 7 sampai 9 September 1945. 3 minggu setelah Indonesia merdeka ya. Merdeka kan 17 Agustus. Ulama-ulama seluruh Indonesia mengadakan Kongres Umat Islam yang pertama di Yogyakarta. Pimpinan sidangnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Ketua Nahdlatul Ulama NU. Keputusannya, Kongres Umat Islam pertama, keputusannya adalah membuat satu partai Islam satu-satunya untuk memenangkan pemilu pertama yang akan digelar oleh Bung Karno. Nama partainya Masyumi, Majelis Syuro Indonesia. Majelis Syuro Indonesia. Ini satu-satunya partai Islam, tidak boleh ada partai lain. Tujuannya apa? Supaya menang pemilu. Orang Islam tuh memikirkan politik 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Sekarang nih, ulama-ulama jangan bicara politik, politik itu kotor. Dari ulama jangan politik. Terus yang politik siapa? Peminum-peminum kamput gitu ya. Peminum kamput urus politik, karena ulama nggak boleh begitu. Maling-maling, pezinah-pezinah urus politik begitu. Udah terbukti kan sekarang. Ketua Partai Golkar korupsi EKTP 2,3 triliun. Bayangin.
Dikejar KPK, lari dia, nabrak tiang listrik, benjol kepalanya sebesar bakpao. Yang benjol sebelah kanan, yang ditutup sebelah kiri. Sekretaris umumnya Idrus Marham, pencuri juga, korupsi juga, betul. Golkar, PDI, 100 lebih, 192 katanya. Bupati dari PDI korupsi, ditangkap KPK. Ulama nggak boleh dibusuk-busukkan, dicari salah-salahnya. Nggak ada salahnya, dibuat salahnya. Kita percaya pula dengan fitnah-fitnah itu. Nah, berdiri Masyumi 7 sampai 9 September 1945. Tapi sayang, Bung Karno tidak ada uang. Republik Indonesia bangkrut sebab kita baru merdeka dan perang terus. Agresi 1, agresi 2, pokoknya duit habis semua, nggak ada uang. Sehingga Bung Karno baru bisa membuat pemilu tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Menjelang pemilu 1955, tokoh-tokoh NU naik haji. Bung Karno naik haji, tokoh-tokoh PKI naik haji juga, PKI. Subandrio, Dr. Subandrio, tokoh PKI naik haji juga. Belakangan Subandrio ditangkap, diadili di pengadilan militer tahun 1966. Ditanya oleh hakim, saudara Subandrio, saya Tuan Hakim, Anda PKI? Oh bukan Tuan Hakim, saya orang Islam loh, sudah naik haji saya. Kata hakim, kamu Islam? Islam, saya sudah naik haji. Kamu sholat subuh berapa rakaat? 6 katanya. Entah apalah lobi Bung Karno dengan tokoh-tokoh NU. Pulang dari naik haji, NU keluar dari Masyumi, membuat Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU. Padahal yang mendirikan Partai Masyumi adalah Ketua NU, pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU keluar, nggak mau gabung dengan Masyumi. Kalau gabung, kita pemenang pemilu. Pemilu pertama, pemenangnya Partai Nasionalis Indonesia Bung Karno, 58 kursi konstituante MPR. Nomor 2 Masyumi, Majelis Syuro Indonesia pimpinan Muhammad Nasir, mendapat kursi sama, 58 kursi konstituante. Ketiga Partai NU 30 kursi, dan yang keempat Partai Komunis Indonesia 28 kursi. Jadi PKI itu cuma beda 2 kursi dengan NU. Kalau waktu itu NU dengan Masyumi gabung, kita dapat sekitar 98 kursi. Kita pemenang mayoritas, tapi tidak terjadi. Karena memang pecah. Sampai tahun 1959 tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru. Jadi undang-undang dasar yang sekarang ini, 45 ini undang-undang dasar sementara. Menunggu hasil pemilu, MPR-nya akan membuat undang-undang baru, tapi tidak berhasil. Sampai tahun 59 kalah terus, nggak cukup quorum. Dibuat undang-undang dasar Islam Indonesia, undang-undang dasar negara Islam Indonesia oleh Masyumi. Saya simpan itu. Undang-undang dasar itu saya simpan, ada, mertua saya punya. Begitu diajukan ke sidang konstituante, ditolak. NU menolak, Masyumi PNI menolak, PKI menolak, nggak menang karena kita cuma 58 kursi. PNI buat, ditolak oleh Masyumi, sehingga selama 1959, 4 tahun lebih, konstituante tidak berhasil membuat undang-undang dasar baru. Setahun lagi, 55, 60 kan, sudah disepakati bulan Maret 60 akan diadakan sidang untuk memutuskan undang-undang dasar. Bung Karno membubarkan konstituante pada tanggal 5 Juli 1959. MPR dibubarkan Bung Karno. Bung Karno jadi presiden, Muhammad Hatta sudah mengundurkan diri, MPR dibubarkan, Bung Karno presiden tanpa MPR, tanpa wakil.
Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup Republik Indonesia. Tahun 60 itu Bung Karno membuat satu gerakan namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalisnya diwakili PNI, agamanya diwakili Partai NU, dan komunisnya diwakili Partai PKI. Masyumi menolak. Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Dari sini udah kelihatan. Lihat, Islam terpecah dua, Islam Masyumi, Islam NU. Islam NU sejuk, pro pemerintah. Islam Masyumi radikal, dulu namanya kapitalis, antek Amerika, musuh pemerintah. Dipenjarakan semua, Muhammad Nasir, Buya Hamka, semua penjara. Mirip dengan keadaan sekarang. NU adem, pro pemerintah. Selain NU radikal, anti pemerintah. Sudah mulai kelihatan gaya-gayanya ini. Dari dulu memang begitu. Nah, kita harus bersatu agar kita menjadi kuat. Siap? Sekarang ini penghinaan agama aman, nggak ada yang ditangkap. Sukmawati menghina agama udah 2 kali, nggak ditangkap. Beberapa petinggi Polri jumpa saya di kantor saya waktu penghinaan pertama. Mereka mengatakan, ini bagaimana Pak Tengku, proses hukum? Apa kata petinggi-petinggi Polri? Ya harus diproses hukum, tapi siapa yang berani memeriksa? Tidak ada satu polisi pun yang berani memeriksa. Memeriksa aja gak berani. Bebas. Padahal udah jelas-jelas mengadu domba antara agama dengan kebudayaan. Sarikonde, ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Sarikonde itu kebudayaan Jawa, nggak ada di Sumatera. Yang ada di Sumatera sunting, betul? Yang ada tusuk konde di sini, apa tusuk sate di sini, tusuk konde nggak ada di sini, tusuk konde. Kondenya ada di Jawa. Sarikonde ibu Indonesia, berarti Sarikonde orang Jawa, nggak ada di Sumatera. Ada di Sumatera, tusuk konde. Ya, tusuk sate ada, sate Padang, ya kan? Ada. Lebih indah daripada cadarmu. Budaya diadu domba dengan agama, ini kan penghinaan ini. Syariat Islam cadar itu syariat Islam ada di surah An-Nur ayat 59. Sedangkan Sarikonde ada di kebudayaan Jawa. Diadu domba mana boleh. Kalau budaya diadu domba dengan budaya saja orang bisa perang, apalagi budaya diadu domba dengan agama. Saya kasih contoh. Ada 3 orang mahasiswa kuliah di Yogyakarta UGM. 1 orang Padang, 1 orang Aceh, 1 orang Jawa. In the cost dalam satu rumah, nyewa rumah orang tuh bertiga. Setelah 6 bulan, mahasiswa Padang ini teringat dia kampung halamannya Minangkabau. Diputarnya lah radio CD, lagu Saluang. Menangis air matanya. Air matanya bercucuran, sedih ingat kampung halaman. Teriso-iso darah den mbak aku inge ambo kampung. Orang Jawa heran, apa iki? Soleng mogok begini. Apa enaknya? Bagi orang Jawa soleng mogok, tapi orang Minang tuh nangis terus seduh-seduh. Teringe ambo kampung ambo, mbak orang tua ambo. Datang orang Aceh pula, apa pula ini? Au. Setengah jam, au. Ini kebudayaan. Datang orang Jawa, diambilnya tape recorder, dimatikannya, cekek, dikeluarkannya itu CD, dipasangnya CD dia punya. Ini baru enak. Lagu Jawa. Ono ketek ireng gegere wis tuwek kok meteng wae. Orang Jawa tuh pun senang. Datang orang Aceh, apa pula nih ketek meteng? Apa enaknya ketek meteng?
Dicabutnya CD-nya, dipasangnya CD Aceh. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kata orang Jawa, macam monyet kau ketengok. Ini bisa bunuh-bunuhan. Kebudayaan saja diadu domba bisa bunuh-bunuhan. Apalagi kebudayaan diadu domba dengan agama. Betul? Nggak ditangkap ini orang, nggak ditangkap. Giliran SMS menghina presiden ditangkap langsung. Padahal menghina presiden itu delik aduan. Kalau presidennya nggak ngadu nggak boleh tangkap. Tapi kalau menghina agama tidak pun mengadu sudah boleh ditangkap karena deliknya delik umum. Nggak berhenti sampai situ, masih dihinanya lagi. Siapa lebih berjasa, Bung Karno atau Nabi Muhammad? Gila ku agak orang. Kalau Bung Karno perang sendiri nggak menang, betul? Yang memerdekakan dari sini 90% orang Islam, betul? Dari mana orang Islam mau perang, menyambung nyawa bela negara kalau nggak dari agama, betul? Dari risalah jihad, betul? Dari mana risalah jihad itu ada kalau nggak dari Rasul, betul? Mana akalnya itu? Makanya kita harus ingat, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Allah itu satu-satunya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Selain Allah semua namanya makhluk. Aras makhluk, langit makhluk, kursi makhluk, bidadari makhluk, malaikat makhluk, manusia makhluk, jin makhluk, setan makhluk, tumbuh-tumbuhan binatang makhluk. Selain Allah semuanya tapi makhluk yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih agung dari Jibril. Fauqal malaikatil kirami maqami. Maqam derajat Nabi Muhammad lebih agung dari malaikat, termasuk malaikat Jibril. Jangan kita pikir malaikat Jibril lebih baik dari Nabi Muhammad. Itu paham sesat. Siapa yang mengatakan Jibril lebih baik dari Muhammad? Lia Eden, nabi palsu perempuan itu. Dia ngaku Nabi Muhammad, ditangkap polisi, masuk penjara 2,5 tahun. Keluar dari penjara nggak tobat, malah ngaku malaikat Jibril. Dipikirnya malaikat Jibril lebih hebat dari Nabi Muhammad. Itulah begonya dia tuh. Lebih hebat Nabi Muhammad dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad menerima risalah, menerima surat. Yang mengirim suratnya itu adalah malaikat Jibril. Sekarang ku tanya, mana lebih hebat? Tukang kirim surat atau tukang terima surat? Yang kuat jawabnya, mana lebih hebat? Dari situ aja kita udah tahu. Apalagi dari hadis. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad naik buraq dikawani Jibril. Sampai di Sidratil Muntaha, buraq kembali ke surga Ma'wa. Jibril menunggu di Sidratil Muntaha. Kata Jibril, Nabi Muhammad berangkat sendiri ke atas lagi. Karena tiap sesuatu ada batasnya. Saya malaikat batasnya Sidratil Muntaha. Lewat dari Sidratil Muntaha, kami mati musnah tanpa bekas, tak ada lagi sisanya. Maka malaikat Jibril nunggu di Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad naik terus lewat kursi rof-rof sampai ke mustawa, sampai ke kaki aras. Tidak ada makhluk yang sampai ke kaki aras kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan fauqal malaikatil kirami maqami. Makomnya Nabi Muhammad itu lebih tinggi dari malaikat-malaikat sekalipun. Tiba-tiba ada yang membanding-bandingkan. Ada lagi yang bilang Nabi Muhammad itu kan manusia seperti kita. Iyalah, kalau itu tidak disangkal. Itu ayat Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan hai Nabi kepada semua umat manusia termasuk umatmu. Sesungguhnya aku manusia semisal kamu. Nabi Muhammad itu manusia semisal kita. Tapi tidak serupa dengan kita. Misal tidak serupa dengan yang dimisalkan. Betul. Saya beli kapal-kapalan yang di buntutnya itu ada lilinnya.
Saya taruhkan di bak mandi, jalan dia tong 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 tong. Kata cucu saya, atau persis sekali sama kapal asli ya tuh. Iya persis, tapi nggak sama. Kalau kau naik tenggelam. Kalau kapal asli